aku menjawab pertanyaan dari hakim itu dengan bahasa Turki. Sebelumnya aku juga sedikit mengetahui bahasa Turki, tapi tidak banyak. Cuman aku mengerti poin-poin yang disampaikan oleh hakim pernikahan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama channel aku, si Akan. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman. Pertanyaannya di sini, apa syarat-syarat untuk menikah di Turki? Dan yang kedua yaitu bahasa apa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan di saat pernikahan resmi. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari teman. Yang perlu disiapkan untuk menikah di Turki itu yaitu adalah pertama itu KTP. Otomatis kita sudah memiliki KTP. Nah, yang kedua itu paspor. Yang ini fotokopi paspor ini itu biasanya diminta terjemahan tersumpah dan dilegalisir oleh notaris. Kemarin saya menerjemahnya di Turki. Kenapa saya tidak menerjemahnya di Indonesia? Karena saat itu biaya terjemahan di Indonesia itu sangat mahal. Jadi saya memutuskan untuk menerjemahkan dokumen saya di Turki. Dan harganya jauh lebih murah daripada di Indonesia. Yang ketiga itu visa atau kimlik atau ikamen atau izin tinggal kalau ada. Jika tidak ada cukup visa aja. Nah, kemarin aku menikah di Turki, aku menggunakan visa turis karena saat itu aku tidak memiliki waktu lagi untuk mengurus visa kunjungan atau visa apapun. Jadi aku menggunakan visa turis. Dan jangan khawatir jika seandainya lebih gampangnya lagi, bisa kita daftar online, bisa kita dapatkan secara online. Dan jika kita tidak mendaftarkan online, kita bisa mendapatkan visa langsung di bandara Istanbul atau bandara yang ada di Ankara. Foto 1 lembar ukuran biometrik, tapi saran aku sebaiknya kalian menyiapkan 3 lembar foto yang ukuran biometrik. Karena kemarin aku hanya menyiapkan 1 dan ternyata yang diminta 3 lembar. Selanjutnya yaitu akta kelahiran. Akta kelahiran itu harus wajib dibawa ya. Selanjutnya akta cerai jika pemohon itu berstatus cerai, tidak atau janda. Dan N6 jika statusnya cerai mati, itu harus membawa surat N6 ya. Dan yang terakhir itu adalah N1 sampai N5, itu didapat dari kelurahan tempat tinggal di Indonesia. Surat N1 sampai N5 itu harus asli. Tentunya kita dapat dari kelurahan. Nanti dari kelurahan kita diminta langsung ke KUA mendapat surat rekomendasi atau surat pindah nikah. Nanti keterangannya di situ ditujukan ke KBRI Istanbul atau Ankara. Nah, untuk mempelai prianya yaitu harus menyediakan surat keterangan single. Berarti untuk calon warga negara Turkinya harus menyiapkan surat keterangan single. Jika kita warga Indonesia belum melaporkan diri, maka kita harus melaporkan diri dulu ke kedutaan yang ada di Turki.
Nah, yang wajibnya lagi yaitu harus membawa surat SKCK, keterangannya di sana untuk keperluan menikah di luar negeri. Ini gunanya untuk syarat nikah dan syarat pembuatan izin tinggal di Turki. Itu wajib. Bagi calon suami, agar menyertakan surat keterangan berkelakuan baik dari E-Devlet dalam bahasa Inggris dan dilegalisasi oleh Kedubes di Turki. Bagi calon suami juga menyertakan slip gaji dalam 3 bulan terakhir. Nah, itu pengalaman aku kemarin ya, saat aku menikah dan mendaftar pernikahan di Turki, maka mereka meminta slip gaji suami dan alhamdulillah suami memiliki slip gaji dan diminta dalam 3 bulan terakhir. Nah, bagi calon istri harus menandatangani surat pernyataan berisikan memahami konsekuensi hukum pernikahan resmi sesuai hukum Turki dan memahami budaya Turki. Dan itu saja pengalaman aku syarat-syarat untuk menikah di Turki. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bahasa apa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam pernikahan di Turki. Ya, saat aku menikah resmi di Turki, menikah negara, aku menjawab pertanyaan dari hakim itu dengan bahasa Turki. Sebelumnya aku juga sedikit mengetahui bahasa Turki tapi tidak banyak, cuman aku mengerti poin-poin yang disampaikan oleh hakim pernikahan itu. Intinya yang ditanya yaitu nama belakang kita, nama orang tua, nama ayah dan ibu, dan persetujuan kita, setujukah kita menerima calon suami sebagai suami kita dengan tidak terpaksa. Hanya itu poin yang ditanya di saat pernikahan resmi berlangsung. Oke, terima kasih. Hanya itu penjelasan aku mengenai syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk menikah di Turki. Dan berakhir video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.